Kami sudah catat hasil dari abon tadi kan. Jadi tadi pakai paket tidak, tidak. Cuma ditunjuk, kau jadi kadus, kau jadi kaur. Nah, mereka dibayar oleh insentif dana desa. Kemudian penggelapan dana penyeberangan retribusi PAD desa. Sebanyak 8 orang yang mengatasnamakan perwakilan dari masyarakat Desa Kuamang, Kecamatan Tujuh Boto, menemui Bupati Tebo Dr. Haji Sukandar pada Senin siang di pendopo rumah dinas Bupati Tebo. Maksud dan tujuan warga tersebut adalah meminta Bupati Tebo untuk segera mencopot Kepala Desa Kuamang Rojian yang dituding telah melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan, salah satunya yaitu mengangkat 3 orang perangkat desa dengan main tunjuk saja dan tanpa prosedur yang ada. Koordinator warga Desa Kuamang yang menemui Bupati Tebo, Muksin Arhab, mengatakan bahwa 3 orang perangkat desa yang diangkat oleh Kades Kuamang Rojian adalah Zainir, jabatan sebagai anggota BPD, Amri, jabatan sebagai kepala dusun, dan Herman, jabatan sebagai kawat pemerintahan kantor Desa Kuamang. Arhab mengungkapkan bahwa ketiga orang tersebut telah membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak lulus SMA dan diangkat sebagai perangkat desa oleh Kades Kuamang tanpa sepengetahuan mereka dan tanpa sepengetahuan masyarakat. Selain itu, Arhab juga mengatakan bahwa ada 11 aspirasi masyarakat Desa Kuamang yang disampaikan kepada Bupati Tebo yang sebagai dasar permintaan masyarakat kepada Bupati Tebo untuk mencopot Kades Kuamang dari jabatannya. Yang terparah, lanjut Arhab, adalah kebijakan Kades Kuamang yang mengakibatkan kerugian negara, yaitu tentang penggunaan dana desa, dan Kades Kuamang telah menabrak peraturan menteri karena telah mengangkat perangkat desa dengan pendidikan tidak setara dengan SMA. Ini selain izin juga meminta tanda tangan masyarakat untuk menyetujui dan bersama kami untuk minta pemberhentian. Sampai sekarang juga ada yang dikasih, sudah ada, setelah demo itu sudah ada yang dikasih, masih ada yang belum, masih ditahannya dia gitu kan. Nah, kemudian gimana itu dari saya Pak? Awal mohonnya Desa Kuamang untuk memastikan bahwa informasi dari Bang Arhab, informasi dari Bang Babu dan yang lain-lain itu benar adanya. Kalau memang terbukti itu ada proses sampai ke pemberhentian baru. Karena seorang kepala desa itu tidak bisa diberhentikan kecuali dia pertama meninggal dunia, mengundurkan diri, tersangkut kasus korupsi, dan yang keempat membuat suasana desa roda pemerintahan tidak bergerak sebagaimana mestinya. Mungkin poin 4 ini, tapi harus dibuktikan dengan data dan fakta. Ya, makanya nanti tim itulah yang akan bekerja ke bawah. Kalau tiba-tiba saya berhentikan, ya walaupun katakanlah data informasi ini sudah sampai ke saya, nanti kalau saya tidak turunkan tim, saya salah Pak. Itu saya otoriter menghukum orang baru mendengarkan keterangan sepihak. Saya tidak mau seperti itu. Jadi saya terima kasih banyak data informasinya. Nanti saya akan tidak lanjuti menurunkan tim ke Desa Kuamang untuk memastikan data informasi yang Bapak-Bapak sampaikan. Baru nanti ada proses lanjutannya. Kita betul bersama kita. tiga. 1, 2, 3. Berapa ini Le, yang disampaikan sama Pak Bupati tadi permintaannya dari warga? Yang disampaikan oleh LSM Topan menyuarakan suara masyarakat Kuamang itu sekitar kejahatan kepala desa ini ada sekitar 11 kejahatan atau pelanggaran dilakukan oleh kepala desa. Nah, yang pada pokoknya kerugian negara antara lain itu menyangkut
penyalahgunaan wewenang jabatan Ya. mengangkat menunjuk perangkat desa dari tingkat kadus menjadi pejabat desa, tidak memenuhi persyaratan SMU. Oh, jadi itu dasarnya lah ya, minta dicopot kadis lah ya? Ya, harus di. Jadi karena pelanggaran sudah terjadi menyangkut masalah menabrak peraturan menteri, itu harus segera dicopot Oke. sebagai kepala desa atau dinonaktifkan. Nah, kedua, penggelapan dana TKD, penggelapan dana retribusi. Nah, Ya, cukup. oke. Oke, pakai. Tidak, tidak. Cuma ditunjuk, kau jadi Sementara, kau jadi kaur. Bupati Tebu Dr. Haji Sukandar menegaskan bahwa ia meminta agar persoalan desa pada masa pandemi COVID-19 diselesaikan dengan cara perundang-undangan yang berlaku dan jangan menyelesaikan dengan cara demo. Terkait permintaan pencopotan Kades Kuamang akan segera diproses. Pihaknya pun akan menurunkan tim dari kabupaten yaitu inspektorat untuk melihat data dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepadanya dan nanti akan disesuaikan dengan data dan fakta temuan tim di lapangan. Kemudian pengadaan dana pendamping tidak pernah Ya, kami sudah catat hasil yang dari Abu tadi kan. Jadi Baik, saya minta setiap persoalan di desa itu diselesaikan dengan cara sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di tengah pandemi COVID seperti ini, saya tidak sarankan mereka untuk menyelesaikan persoalan dengan cara yang demo. Memang dari mereka telepon saya, Pak, kami mau demo masalah apa? Masalah persoalan desa. Tidak usah demo, datang saja ke rumah dinas atau ke kantor, persoalannya apa nanti kita bicara. Maka mereka datang ke rumah untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan di desanya masing-masing. Jadi saya sudah sampaikan akan kita proses ini, akan kita turunkan tim dari kabupaten, inspektorat dalam hal ini untuk melihat data informasi yang mereka sampaikan dengan fakta temuan kita nanti di lapangan seperti apa. Dari situ nanti saya akan tentukan sikap kita harus seperti apa. Apakah kita berikan sanksi kepada kepala desa, atau kita beri teguran kepala desa, atau mungkin sampai pada akhirnya kita berhentikan kepala desa nanti berdasarkan rekomendasi tim yang turun ke desa tersebut ya. Jadi saya terima kasih banyak mereka menyampaikan aspirasi dengan cara yang tidak harus demo tapi datang berdialog dan mereka saya lihat cukup bisa menerima ya. Terkait COVID mas, yang itu mas itu katanya 1 orang atau 4 orang mas? Sebenarnya yang orang Oke, pakai. tidak, cuma ditunjuk, kau jadi kadus, kau jadi kaur. Nah, mereka dibayar oleh insentif dana desa. Kemudian penggelapan dana penyeberangan retribusi PAD desa selama 10 tahun Pak, selama 20 bulan sebesar 312 juta. Nah, kemudian penjualan TKD Pak, tanah TKD ada 4 hektar diperjualbelikan secara publik.